tanggung jawab tak lain dan tak bukan karena ini berkaitan dengan sekolah kita sendiri. Artinya apa? Artinya di sini saya mencoba membantu bersama-sama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan untuk merumuskan kembali visi sekolah kita. Mungkin sekolah kita yang visi yang dulu itu sudah tidak bisa diterapkan kepada situasi sekolah yang saat ini. Oleh karena itu kami di sini selaku CGP ingin mengkolaborasikan antara pendapat dan religius berkepribadian mulia, itu kaitannya dengan sosial dan berwawasan lingkungan. Ini yang menjadi pembeda di sekolah kita. Apakah ini sudah bisa diterapkan di sekolah kita atau sudah bisa mewakili cita-cita Bapak Ibu sebagai pendidik? Untuk tahun-tahun yang lalu memang ini pedoman yang kebanyakan dipakai oleh teman-teman kepala sekolah itu seperti ini. Tapi tahun lalu semenjak adanya kurikulum merdeka dan sebagainya mungkin perlu diubah, betul nanti ada perubahan. Tahun lalu mungkin ini relevan untuk tahun sekarang ya, karena ada perubahan pendidikan yang begitu gencar, maka memang perlu diubah. Kemarin dalam menyusun KWSP kemarin memang diwanti-wanti oleh pengawas pembina itu visi misi kita harus dilihat. Jadi kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan yang baik karena Pak Eko ada niatan juga merubah visi dan misi ini. Jadi tahun lalu relevan, untuk tahun-tahun ini sudah ada relevan lagi. Ya, terima kasih atas masukannya dari Bapak Kepala Sekolah. Satu harapan atau cita-cita kita, ya kita sebagai guru di sini, sebagai warga SDN Karanganyar 2 itu inginnya sekolah ini itu mau seperti apakan? Itu namanya visi. Namanya visi ini kan cita-cita yang bagus. Jadi apa namanya sih? Buatlah harapan dan cita-cita yang setinggi mungkin, sebagus mungkin. Itu namanya harapan. Itu namanya visi. Pandangan kita ke depan. Kita ingin sekolah ini seperti ini. Kita ingin murid-murid kita itu seperti ini. Itu namanya visi. Monggo Pak Amar, tidak masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pendapat dengan apa yang dibicarakan Pak Budi, karena sekarang itu kan sudah kurikulumnya itu IKN. Ya. Sebentar lagi semuanya itu pasti menggunakan kurikulum IKN. Pasti visi dan misi sekolah itu harus diperbarui dengan adanya kurikulum. Dan satu lagi yang beda, punya budaya yang beda, baik dari segi muridnya, baik dari segi gurunya, dari segi geografis, itu harus punya daya penguatan dari sekolah ini. Maksudnya seperti ini. Jadi sekolah itu sama, SDN Karanganyar 2 dengan Jembatan 1 lah. Tapi SDN Karanganyar 2 kalau dibandingkan dengan SDN yang tengah, apa? Ya, murid kita itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Lalu kita itu ingin menerapkan cita-cita seperti apa. Misalkan begini, murid sini ternyata lumayan religi, terbukti bahwa setiap sore hampir semuanya itu mengaji. Nah, otomatis kita tuangkan saja. Berarti keunggulannya di sekolah ini kita tekankan dalam cita-cita, dalam siswa yang religius, yang berbudaya agama atau apa seperti itu. Itu contoh-contohnya. Namun kembali lagi kita harus bisa menggali lebih dalam lagi apa-apa potensi yang ada di sekolah ini yang bisa kita terapkan menjadi kekuatan di sekolah ini. Seperti itu. Baik, monggo Pak Firman kalau mungkin ada. Bu Wais, ada juga. Bu Elis, mungkin berpendapat sama. Ya. Kita terapkan di sekolah ini. Yang kedua bisa dipilih ini juga mewujudkan siswa yang aktif, kreatif, inovatif,
serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kita bisa pilih mana yang kiranya dari kedua visi ini yang cocok dalam arti kata-katanya, sekaligus cita-citanya, sekaligus sesuai dengan sekolah kita. Seperti itu. Pancasila itu barangkali nanti setelah kurikulum merdeka kita kan maunya kan semuanya ke situ. Ya. Jadi ada dengan profil belajar Pancasila. Jadi kan inovatifnya tadi sama, kreatifnya sama, akhlak mulianya juga sama. Hanya bagian yang akhir tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebetulnya yang satunya tadi juga memang sekarang visi memang harus semua berpihak pada siswa memang. Ya. Tapi apakah ya mungkin yang berpihak pada siswa tadi dimasukkan juga? Gitu, Pak. Tapi dalam judul pun sudah menyatakan mewujudkan siswa, itu kan berarti kan berpihak pada siswa. Ya. Ya silakan teman yang lain barangkali. Masukannya. Masukannya. Kalau dalam hemat saya, Ya. Profil pelajar Pancasila ini sudah mewakili sepertinya aktif, kreatif. Oh enggak, ini yang mewakili ya, mandiri, kreatif, inovatif ini pelajar Pancasila yang berkebinekaan global dan sebagainya. Anwar yang tahu itu. Apa banyak, masih banyak yang belum masuk, Pak. Tidak, seandainya ini tidak ada tulisan profil pelajar Pancasila, masih banyak yang belum masuk. Belum masuk, Pak. Masuk gotong royong, kemandirian itu sudah ada di sini. Ada yang banyak masih. Bhinneka Tunggal Ika itu masih sama dengan yang berakhlak mulia tadi. Jujur, macam-macam itu masih banyak. Jadi dengan ditambahi profil pelajar Pancasila, maka akan menyeluruh, maksud saya gitu. Begitu, Pak ya. Iya, akan lebih kompleks. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti Ditambahi. yang ini, Iya. Ditambahi. Ya, Dan yang ini aja. nah, itu tuh Bu Edi Dan? coba ya. belakangnya yang tadi itu Ini, berarti yang kedua ini. ya, dan terbentuknya sekolah berpihak pada siswa ditambahi ke yang Sesuai profil pelajar Pancasila ya. Oh, oke. Itu dulu. Nanti Mas Firman, jadi ada perubahan ini ada di notula Bu Edi. Ada perubahan visi dan misi kita notula, kita sosialisasikan dulu dengan masyarakat. Teori Bagja, di mana Bagja itu terdiri dari B itu buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G dari mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Untuk buat pertanyaan, maka saya berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait dengan cara menggali potensi siswa melalui hidup sehat. Yang kedua, mempersiapkan instrumen tes minat dan bakat dan barang bukti yang lain untuk mengetahui potensi siswa. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut terhadap mahasiswa yang berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini saya samakan dengan kepala sekolah dan kalau di SMA itu ada wakil. Di sini tidak ada wakil, jadi hanya kepala sekolah saja. Tujuannya apa? Tujuan di sini itu ingin mencari kekuatan yang ada di sekolah ini. Nah, jadi sekolah-sekolah ini. Jadi tes potensi dan minat. Jadi setiap siswa itu harusnya setiap masuk atau setiap ajaran baru itu dikasih angket tes dan minat. Itu minatnya apa saja. Dari situ kita ketahui bahwa sekolah ini misalkan ya ada yang minat tari ya banyak, terus olahraga ini ya itu. Jadi nanti bisa kita ketahui bahwa sekolah ini kekuatannya atau potensi kuatnya di bidang apa. Entah itu di bidang seni, entah itu di bidang kerohanian, entah itu di bidang olahraga,
itu kita bisa ketahui melalui tes minat dan bakat ini. Seperti itu. Yang kedua yaitu ambil pelajaran, mengajak warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan berolahraga, mengadakan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang budaya hidup sehat. Jadi setelah kita ketahui, misalkan yang kita ketahui itu kesenangan atau minat olahraganya itu bagus, di sini voli. Otomatis saya ada tuh punya program mengadakan lomba voli antar kelas itu misalkan 3 bulan sekali atau 1 semester sekali. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kekuatan di sekolah ini tidak redup. Baik Bapak Ibu. Proses pendampingan ini saya bisa dan tahu cara bagaimana menyusun visi sekolah, yaitu dengan cara dirapatkan dan dikoordinasikan dulu dengan anggota sekolah, yaitu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Dengan begitu atas masukan dari semuanya dari kepala sekolah, dari itu bisa dan mampu membuat visi sekolah yang benar seperti itu. Baik, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut panjenengan, Pak? Menariknya dalam hal ini kan setiap individu itu mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai pandangan berbeda tentang visi sekolah ini. Nah, dengan itu saya berusaha menyatukan dari masukan-masukan itu menjadi satu kesatuan yang bisa mewakili kemauannya semua. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan berikutnya? Yang sudah baik adalah koordinasinya antara PP dan JGP sekaligus pemangku kepentingan sekolah ini, yaitu kepala sekolah. Yang perlu dilanjutkan, perlu ditingkatkan ke depan, yaitu mungkin formula atau apa namanya, tata caranya aja mungkin perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana sekiranya lebih simpel. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua bapak guru, utamanya bapak kepala sekolah yang sudah welcome. Kehadiran saya ke sini bukan saling menggurui, tetapi kita sama-sama berbagi praktik baik. Kemudian kepada Pak Eko terutama saya mengucapkan terima kasih sudah berbagi praktik baik yang dilakukan dari kemarin di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yang sedang berlangsung ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Bagaimana untuk praktik baik yang berpihak kepada murid ini, semoga ke depan bisa berjalan di sekolah ini ya Pak Eko ya. Dan kemudian misalkan Pak Eko ada hal-hal di pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Fasil, monggo jangan sungkan-sungkan untuk jenengan catat di kolom jurnal komunikasi dengan Fasil ya Pak Eko ya. Baik, kiranya sesi pendampingan saya pada PI 2 hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 saya cukupkan. Saya selaku PP Angkatan 8 dari PGP yang mendampingi Pak Eko di dalam proses pendampingan 2 Angkatan 8. Saya selaku PP sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku saya di sini yang kurang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.